sehat? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan dan panjang umur. Nah, sebelumnya apa? Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak absen dulu lah. Amanda, Anissa Rafaelita, oke, Epriyanti, Gusti Aulia Rahman, Hafijah Elvira, Hadir. Maharani Abdillah, Muhammad Alfi, Muhammad Akim Fahim, Muhammad Riki, Siti Maulida, Sri Aulia, Ummu Hani, Yugi Pratama Al-Akbar, Yusuf Al-Kobari. Alhamdulillah sudah Bapak melakukan absen siswa pada hari ini lah, dan mudah-mudahan kita tetap selalu semangat di dalam belajar lah. Apakah alat belajar kalian sudah siap semua? Alhamdulillah. Apakah kelas kalian sudah bersih? Alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita membaca doa sebelum belajar lah, yang dipimpin oleh ketua kelas kalian. Silakan. Silakan. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, yang lain mengikuti. Ya, silakan. Ya, semuanya barengan berdoa. Marilah kita berdoa agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam menuntut ilmu pengetahuan yang bermanfaat, yang akan membawa kita dari dunia dan ke akhirat. Karena tidak ada apapun yang bisa menolong semua makhluk yang ada di dunia ini, khususnya manusia, adalah kecuali dengan amal ibadah atau dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Alhamdulillah. Untuk lebih menguatkan wawasan kebangsaan kita, Bapak mohon kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Siap? Siap. 3, 2, 1. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Indonesia
2, tepuk 3. Nah, tepuk 3 gimana? Ya. 2 kali tepuk 5. Tepuk tangannya. Anak-anakku sekalian yang soleh-soleha, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu alangkah baiknya Bapak sampaikan dan mungkin kalian nanti mengetahui apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Di antaranya adalah tentang masalah Bapak mengharapkan kalian bisa mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Yang kedua, Bapak harapkan peserta didik dapat menelaah perbedaan antara konten gibah, kritik, dan review produk yang ada di media sosial. Nah, yang ketiga adalah Bapak mengharapkan peserta didik dapat menyusun konten review di platform pada media sosial dengan benar. Anak-anakku yang soleh-soleha, marilah kita membaca sebuah pantun di bawah ini. Bapak kalian mengikuti ya. Jalan-jalan dengan Pak Hansip. Makan soto bersama temannya. Janganlah kamu suka bergosip. Akan banyak musuh akibatnya. Pergi ke pasar beli buah-buahan. Buah kedondong dan buah kemiri. Gibah jadi perbuatan menjijikan. Laksana makan bangkai saudara sendiri. Alhamdulillah. Nah, itu adalah salah satu dari pantun kita yang sangat bermanfaat bagi kita sebagai penerus bangsa. Anak-anakku yang soleh-soleha, sebelum memasuki kegiatan inti kita, tentunya tadi sudah Bapak beritahukan bahwasanya tujuan pembelajaran kita tadi ada tiga. Di antara yang tadi adalah mendeskripsikan pesan harmonisasi Islam mengenai tentang menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu membedakan antara konten gibah, kritik dan review produk di media sosial dengan benar. Sedangkan yang ketiga itu adalah review konten di beberapa platform media sosial dengan benar. Anak-anakku yang soleh-soleha, dalam pembelajaran kita pada hari ini, Bapak menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, problem based learning itu nantinya Bapak harapkan nantinya kalian bisa untuk berbagi kelompok lah, berkelompok. Silakan kalian berbagi kelompok. Kelompok dulu. Semua tadi 15, 20. Yang merasa kurang bisa ditambah ke yang lain. Kalau 4 boleh. Boleh, silakan. 5. Boleh. Silakan. Langsung disusun kursinya. Jangan pakai. Thank you.
sekolah sesuai dengan arahan Bapak. Sebelum masuk ke materi kita, tentunya Bapak jelaskan sedikit lah apa itu ghibah dan apa itu tabayun. Lebih baiknya akan kita lihat pada tayangan video yang akan kita tampilkan. Perhatikan, simak, dan pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Ahmad Raditya, NIM 202121010065. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Kalian pasti sudah tahu dan sudah tidak aneh lagi bahwa zaman modern ini banyak kemajuan di bidang teknologi informasi. Setiap hari kita disuguhi berbagai informasi oleh beragam media, baik berupa informasi ringan hingga yang masalah kehidupan. Nah, yang pertama, ghibah. Apa sih ghibah itu? Ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Islam melarang umatnya untuk ghibah. Ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat bagi Maha Penyayang. Perbuatan ghibah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Agar kita terhindar dari perilaku jelek ini, perlu diketahui penyebab terjadinya ghibah, yaitu yang pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajatnya diri sendiri. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Yang kelima, amarah yang tidak terkendali. Dan yang keenam, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Setelah kalian mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan ghibah, supaya kita bisa menghindarinya, terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Setiap muslim didorong untuk memilih dan dengan siapa ia bergaul atau berkumpul. Yang kedua, menyadari diri bahwa Allah membenci seseorang yang membenci saudaranya. Kebaikan dan keburukan akan kembali pada orang yang membicarakannya. Seorang muslim hendaknya memperbanyak zikir kepada Allah untuk memohon ampun atas segala dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Setiap orang lebih baik melakukan introspeksi terlebih dahulu sebelum membicarakan dengan orang lain. Introspeksi ini menyebabkan rasa malu untuk membicarakan keburukan orang lain. Yang keempat, menjaga lisan. Ghibah bisa disebabkan karena lidah dan mulutnya tidak dijaga dengan baik. Agar terhindar dari ghibah, lebih baik tidak membicarakan keburukan orang lain. Yang kelima, berpikir positif. Pikiran buruk hendaknya diubah menjadi pikiran baik. Kita dapat menolak dengan baik ketika ada seseorang yang memancing untuk membicarakan keburukan orang lain. Yang keenam,
supaya terhindar dari hal buruk. Juga harus disadari sebagai adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Keburukan ghibah akan diterima oleh orang yang melakukan ghibah. Yang kedua, Islam mengajarkan tabayun. Kemajuan teknologi informasi mendorong setiap manusia untuk menggunakannya sebagai media dalam mencari dan memperoleh berbagai informasi. Setiap orang harus mampu memilih dan memilah serta kritis terhadap setiap informasi. Dalam hal ini, sikap tabayun menjadi hal penting untuk dijadikan pegangan. Apa sih tabayun itu? Tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dan memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Nah, berarti tabayun adalah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Tabayun sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau berita dengan teliti. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, dan akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Tabayun sangat berarti untuk menangani berita hoax. Penggunaan yang mudah menerima berita hoax akan merugikan dirinya dan pihak lain. Nah, bagaimana sih caranya agar kita tidak tertipu berita hoax? Berikut ini adalah beberapa teknisnya. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Judul sensasional dalam berita hoax biasanya bersifat provokatif. Cari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi. Apabila dijumpai berita dengan judul provokatif, isinya dibandingkan apakah sama atau berbeda. Sebagai pembaca, kita dapat memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Yang kedua, cermati alamat situs. Cermatilah alamat URL situs untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link. Yang ketiga, periksa fakta. Sumber berita berasal dari mana dan siapa hendaknya diperhatikan. Cari informasi yang berimbang mengenai sumber berita. Pembaca tidak dapat memperoleh gambaran utuh apabila hanya ada satu sumber. Yang keempat, cek keaslian foto. Konten berupa teks juga foto dapat dimanipulasi, jadi kita dapat mengecek keasliannya. Yang kelima, ikut serta grup diskusi anti hoax. Sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax sudah banyak menyebar di media sosial. Pada grup seperti ini kita dapat bertanya apakah informasi tersebut hoax atau bukan. Begitu pula kita dapat melihat hasil klarifikasi terkait berita tersebut. Ada pun beberapa hikmah dari tabayun. Yang pertama, berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, berbaik sangka. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan dapat terjaga dengan baik. Yang keempat, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kelima, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-soleha, alhamdulillah kita sudah melihat daripada tayangan video terkait dengan materi tentang apa tadi? Alhamdulillah anak-anakku sekalian sudah mengetahui
hadir hari ini lah. Nah, oleh karena sudah kita membagi kelompok, Bapak akan membagikan sebuah artikel dan dikaitkan juga dengan materi yang video yang Bapak sampaikan tadi, yang akan kalian bisa diskusikan dengan waktu yang sudah Bapak tentukan. Bapak panggil nanti kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. 1, 2, 3, 4. Baiklah. Nah, kelompok 1 ambil ya. Ini ada RKPD lah, RKPD kalian bisa mengerjakan materi yang akan didiskusikan lah. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, silakan kalian diskusikan dengan kawan-kawan kalian. Sesudahnya nantinya ketua kelompoknya bisa mempresentasikan di depan kelas. Mana? Silakan. Kerja semuanya sama teman-temannya lebih baik lah. Kalian bisa saling tukar pendapat dengan teman-temannya terkait materi yang kalian lihat tadi lah di video dan artikel yang sudah Bapak kasihkan. Nama kelompoknya jangan lupa harus ditulis lah. Nama kelompoknya harus ditulis. Nama kelompoknya harus ditulis karena nantinya kita akan melihat kelompok mana saja yang lebih dominan untuk bisa menjawab dari materi yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Silakan diskusi ya. Kerjasamanya
kerjakan ini. Nah, kita diskusikan materinya itu. Oke, maksudnya ini bahan maksudnya ini ya. Ini yang kalian diskusikan bersama. Kalian kerja sama. Jika sudah selesai, nah, perlu Bapak beritahukan kepada anak-anak sekalian, jika sudah selesai nantinya ketua kelompok nantinya akan siap membacakan di depan kelas. Nah, sesuai dengan tayangan terkait materi kita masalah gibah dan masalah sama itu tadi dengan artikel ya, Bapak kasih tadi lah, sesuai dengan hasil pengalaman kalian. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa lah, waktu kita masih ada. Silakan, karena kalian bisa berdiskusikan dengan teman-temannya. Jangan sampai ada ya, jangan sampai ada yang merasa sendiri-sendiri. Nanti diskusikan, kita berdiskusi. Nah, silakan.
Kalau kayak gitu supaya mudah. Ada yang sudah? Belum. Yang sudah selesai pada tugas diskusinya, yang sudah Bapak bagi kelompoknya bisa untuk mempresentasikan di depan kelas. Silakan bagi yang sudah. Kalau masih belum, masih ada kesempatan untuk diskusi ya. Dan pasti ingatkan nama kelompoknya. Kelompok berapa tadi lah? Bismillah. Kalian harus benar-benar mencermati, memahami artikel yang sudah Bapak baca, Bapak bagikan tadi. Artikel yang sudah Bapak bacakan tadi dan Bapak sampaikan tadi itu harus dilihat dari video yang Bapak tayangkan tadi kan. Silakan. Kalau ada yang masih belum paham, silakan tanyakan.
Cuma surahnya saja. Surahnya saja. Yang rapi tulisannya. Tulisannya yang rapi ya. Nama apa? Bukan yang sekiranya diskusikan dengan baik ya. Ya, kalau saat itu sudah belum? Yang untuk yang apa? Nama-nama itu sudah belum dari ini? Tunggu temannya lah, temannya yang belum. Mudah-mudahan hasil diskusi kalian tentang terkait masalah menghindari gibah dalam masyarakat Tabayun akan kita temukan semoga bermanfaat bagi kita untuk menghadapi tantangan seperti zaman sekarang.
Silakan dulu lihat dulu lah. Bapak bacakan, kalian mengikuti lah tentang surah yang ada di depan tulis. Perhatikan. Bapak bacakan, kalian lah mengikuti lah. Bagian tidak, yang perempuan yang tidak berhalangan boleh diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil lihat papan tulis ayatnya, karena setiap huruf itu dibaca akan mendapatkan pahala 10 kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ijtanibu. Katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni. Ismun. Wala tajassasu. Wala yaghtab. Ba'dakum ba'da. Ayuhibbu ahadukum. Ayyakula. Lahma akhihi. Mayyitan fakarihtumuh. Wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Lagi Maha penyayang. Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Oke, terima kasih. Yang sudah kelompoknya kerjakan bisa membacakan di kelas, presentasikanlah. Silakan. Yang lain perhatikan. Oh, sudah di sini. Inilah. Apakah yang dimaksud dengan hibah merupakan perbuatan bagi orang yang hibah disamakan dengan orang yang memakan ilmu saudaranya sendiri. Kedua, apakah yang dimaksud dengan tabayun? Tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti secara bahasa. Tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar. Ketiga, bagaimana cara menghindari hibah? Dengan orang-orang yang soleh, menyadari diri bahwa Allah SWT membenci seseorang yang mungkin saudaranya. Kebaikan dan keburukan akan kembali pada orang yang membicarakan pembicaraan. Keempat, bagaimana cara melakukan tabayun pada informasi media sosial?
Monggo silakan. Nah, sekarang kelompok yang kedua mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 3 dan 4 sambil memperhatikan temannya. Silakan. Apakah yang dimaksud dengan kita? Menggunjing atau menjarakan kejelekan orang lain. 2. Apakah yang dimaksud dengan tabayun? Proses yang dilakukan menyeleksi berita hoax. Nomor 3. Bagaimana cara menghindari ghibah? Berkumpul dengan orang saleh, menjaga lisan, berpikir positif. 4. Bagaimana cara melakukan tabayun pada informasi media sosial? 4. Pastikan tentang dan waktu informasi yang diperoleh atau benar dan seluruh informasi. Nomor 5. Tuliskan kuhap yang menjelaskan larangan sikap jika dan menganjurkan sikap tabayun dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat 6. Ya. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah selesai. Disamakan dengan orang yang memakan dan membakar saudaranya sendiri. Apakah yang dimaksud dengan tabayun? Tabayun berarti mencari penjelasan tentang suatu hingga jelas dan benar adanya. Adapun menurut istilah tabayun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak bergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Tabayun sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau berita dengan teliti. Bagaimana cara menghindari sebuah dengan menyadari diri bahwa masalah berasal dari orang yang berkunjung saudaranya, menjaga lisan, berpikir positif. Bagaimana cara melakukan tabayun pada informasi media sosial? Sumber informasi dipastikan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk, apakah dia memiliki untuk menyampaikan informasi yang benar. Pastikan isi informasi berisi kebenaran. Pastikan katakan informasi yang diperoleh adalah benar. Tuliskan surah apa yang menjelaskan larangan sikap riba dan menunjukkan sikap tabayun dilakukan. Tujuan surah Al-Hujurat ayat 29. Ya, tangan tuannya. Kita sambil. Nadia silakan, Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadirullah. Saya di sini mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 4. Yang saya mau membacakan jawaban hasil kelompok kami, yaitu apakah yang dimaksud dengan ghibah? Ghibah adalah merupakan perbuatan keji yang ghibah disamakan dengan orang yang makan daging bangkainya saudaranya dengan sesama muslim. Apakah yang dimaksud dengan tabayun? Tabayun adalah konteks penelitian berita hoax yang berada di media sosial. Dalam penelitian tabayun, mencari kejelasan dari suatu informasi yang dicari secara jelas.
Selanjutnya, bagaimana cara menghindari ghibah? Berkumpul dengan orang-orang yang soleh, menyadari bahwa Allah SWT membenci seseorang yang membunuh saudaranya. 4. Bagaimana cara melakukan tabayun pada informasi media sosial? Pastikan isi informasi berisi kebenaran, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Diari tuliskan surah apa yang menjelaskan larangan sikap ghibah dan mengamalkan sikap tabayun di dalam Al-Quran. Tuhan surah Al-Hujurat, surah yaitu An-Nisa ayat 94 dan surah Al-Hujurat ayat 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat tangan doanya. Alhamdulillah, teman-teman kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi yang sudah Bapak berikan artikel terkait tentang masalah menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Ditambah juga dengan kita melihat video yang Bapak tayangan tadi lah, juga terkait dengan masalah bagaimana cara kita menghindari sikap ghibah dan kita melaksanakan atau menumbuhkan sikap tabayun. Apakah mungkin sikap ghibah itu adalah sikap yang positif? Tidak. Apakah mungkin sikap tabayun adalah sikap yang negatif? Alhamdulillah, kalian sudah hampir mampu sudah memahami materi kita pada hari ini. Tepuk hebat. Tepuk fokus ada yang hafal? Sekarang kalian kembali ke posisinya semula. Anak-anakku yang soleh-solehan, alhamdulillah materi pembelajaran kita pada hari ini sudah kalian mampu untuk bisa memahami lah apa itu ghibah dan apa itu tabayun. Tapi Bapak ingatkan yang menjadi pemikiran kita, mungkinkah kita sebagai seorang muslim itu ditujukan untuk menyakiti saudara kita? Tidak. Sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 12 itu adalah menegaskan bahwasanya barang siapa yang melakukan membicarakan keburukan orang lain, maka sama saja ibaratnya dia akan nantinya akan dibantu makan daging saudara sendiri yang sudah mati. Tentunya bagi kita harus menyadari bahwasanya bila kita mendapat sebuah berita dari manapun adanya, maka Islam menganjurkan kita untuk bersikap apa tadi? Tabayun, betul sekali. Bersikap tabayun supaya kita apa? Supaya kita bisa mengoreksi kebenaran suatu berita yang kita terima tadi itu dengan tidak bersikap tergesa-gesa. Harus diteliti dulu. Dari mana sumbernya? Dari mana asalnya? Nah, sama seperti kita mencari suatu informasi atau berita yang didapatkan dari media sosial. Media sosial kan banyak. Ada yang dari Facebook, ada yang dari Instagram, ada yang dari WA, macam-macam semuanya. Sekarang semua di saat seperti ini orang bisa akses bisa sudah.
Jangan seumpamanya kita mencari barang yang habis teman-teman kita, orang sudah bisa berdagang melalui secara online. Nah, alhamdulillah lah. Anak-anak yang soleh-soleha, dengan demikian materi kita hari ini dapatlah kita simpulkan. Siapa di sini Bapak mengharapkan yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ayo, angkat tangan, silakan. Dan Bapak, nah Bapak, materi kita hari ini yang menyimpulkan. Ya, apa coba? Siapa yang bisa menyimpulkan? Jangan malu-malu. Barang siapa malu, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Barang siapa yang menyampaikan, maka pahalanya akan mendapat banyak. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan? Nah. Menyimpulkan materi kita hari ini, kesimpulannya apa saja? Nah, silakan. Simpulannya. Jangan sopan. Jangan sopan atau jangan malu lah. Simpulkan materi kita hari ini terkait masalah apa? Tentang masalah gibah dan tabayun. Selain itu pula, apa tadi tentang cara menghindari gibah? Iya, betul sekali, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau berkumpul dengan orang soleh, berarti kita harus juga mengetahui bahwasanya penyebab gibah itu dari mana saja tadi? Dari lisan. Hah? Dari mana penyebabnya? Iya, betul. Dari seseorang yang merasa bersikap egois, tidak mau dia, seumpamanya kemauan dia tidak diturutin, itu bersikap egois dan selalu dia untuk merendahkan martabat dan derajat orang lain. Itu adalah salah satu daripada kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini. Masuk kepada refleksi. Yang kalian pelajari tadi apakah sudah sangat menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah sudah sangat menyenangkan. Mudah-mudahan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari dengan cara menghindari sikap gibah itulah, dan kita bisa melaksanakan sikap tabayun lah. Anak-anakku yang soleh-soleha, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan kita nantinya akan bertemu pada pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Karena kesehatan itu tidak dapat ditukar dengan apapun lah. Sebelum kita menutup acara ini, kita berdoa sesudah belajar. Ya, silakan pimpin ketua. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.